kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerakmu hamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Saratan, yang saya hormati Kepala Desa Klaman atau yang mewakili, yang kali ini diwakili oleh Bu Lurah, kemudian dari tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, perwakilan komite dan perwakilan Bapak Ibu guru karyawan yang berbahagia. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk pemetaan aset SMP Negeri 3 Saratan menuju aset based community development. Jadi kita berkumpul di sini nanti untuk mencoba untuk memetakan aset yang dimiliki SMP Negeri 3 Saratan, sekaligus nanti membuat rencana pemanfaatan aset tersebut untuk program-program yang berdampak bagi peserta didik. Salawat salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum kita mulai acara, mari kita buka dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah secara bersama-sama akan menambah keberkahan dan manfaat untuk acara kita. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi menambah keberkahan dan kemanfaatan bagi acara kita hari ini. Baik Bapak Ibu, langsung untuk acara inti pemetaan aset SMP Negeri 3 Saratan. Ini merupakan salah satu tugas yang harus kami laksanakan selama dalam pendidikan guru penggerak. Jadi ini adalah puncak dari pendidikan guru penggerak, yaitu untuk memetakan aset, kemudian nanti untuk membuat program-program berdasarkan dengan aset yang sudah kita identifikasi. Mengapa di sini harus menghadirkan tokoh masyarakat dan komite dengan tujuan nanti aset yang kita miliki bisa kita kolaborasikan dengan aset barangkali yang dimiliki oleh desa, yang dimiliki oleh lingkungan sekitar, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi antara sekolah dengan tokoh masyarakat mewujudkan pendidikan yang lebih berpihak pada anak dengan 3 pilar pendidikan: sekolah, keluarga, dan masyarakat. Itu tujuannya. Kemudian mengapa kita mengembangkan sekolah ini harus berbasis aset? Di sini ada perbedaannya ketika kita mengembangkan sekolah atau mengembangkan manajemen sekolah berdasarkan dengan kekurangan atau masalah dengan berdasarkan aset itu. Biasanya yang terjadi kita melaksanakan program itu berawal dari adanya masalah gitu. Kalau kami di pendidikan guru penggerak, kami diajarkan untuk kita membuat program itu tidak lagi berdasarkan masalah, tapi berdasarkan kekuatan yang kita miliki gitu. Perbedaannya, kalau berbasis pada kekurangan atau masalah, kita nanti akan fokus pada masalah dan isu saja. Tetapi kalau kita berbasis pada aset, kita nanti akan fokus pada aset dan kekuatan yang kita miliki. Kemudian berkutat pada masalah utama kalau kita berbasis pada kekurangan yang dimiliki sekolah. Tapi kalau kita berbasis pada aset, kita akan membayangkan adanya masa depan. Kalau kemarin yang sempat bersama-sama dengan saya untuk diseminasi visi dan misi, kita membuat kanvas bagja ya, perubahan itu salah satunya adalah dengan membayangkan masa depan. Kita membuat program, kita proyeksikan ke masa depan, kita menginginkan sekolah kita seperti apa. Kemudian kalau berbasis pada kekurangan, itu mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Kalau misalnya selama saya di siswaan, biasanya kalau mau mengadakan kegiatan itu pasti apanya yang kurang, biasanya jawabannya dana dananya yang kurang. Tapi kalau kita berbasis pada aset atau kekuatan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan apa untuk mencapai kesuksesan tersebut gitu. Jadi kita nanti akan berfokus pada segala sesuatu yang kita miliki, bukan segala sesuatu yang belum kita
miliki. Kemudian fokus mencari bantuan. Kalau yang berbasis pada aset, kita nanti akan mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Jadi aset-aset yang ada itu nanti akan kita identifikasi bersama, kemudian nanti kita kelola bersama-sama, sehingga nanti program-program di sekolah tidak lagi berbasis pada kekurangan, tapi kita manfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada. Merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Kalau berbasis pada aset, kita merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Jadi kita nanti akan kembali pada visi kita ya, mewujudkan bumi biar pasisa ya, Piata, Ardaya, Pasis, Piasa. Kita menjadi sekolah yang untuk pendidikan, kemudian budi pekerti, karakter, kemudian keterampilan. Nah itu nanti yang akan kita olah di sini. Kemudian mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Kalau kita berbasis pada aset, kita akan melaksanakan rencana aksi yang sudah kita programkan. Nah itu mengapa kita harus berbasis pada aset. Contohnya di sini ada beberapa video, barangkali tidak asing bagi kita. Contoh, pada saat rapat kita fokus pada kekurangan dan kita fokus pada aset yang kita miliki. Suaranya kurang keras ya. Jadi ini adalah rapat Dewan Guru untuk membahas perpisahan sekolah. Jadi yang pertama Bapak Guru ini menyampaikan bahwa kita kekurangan dana. Kalau mau minta kebantuan wali murid tidak bisa gitu. Bapak yang kedua ini membahas tentang prasarana yang dimiliki. Kita tidak punya prasarana, kalau harus nyewa tidak ada dananya. Sepertinya tidak asing. Nah ini ibu ini bagian pengisi acara, beliau menyampaikan kalau kita melaksanakan acara perpisahan gitu, kita harus mempersiapkan tampilan anak-anak, waktunya mepet, tidak mungkin gitu. Kemudian ibu tadi menyampaikan bahwa kita tidak usah saja melaksanakan perpisahan karena terlalu banyak kekurangan yang kita miliki. Jadi kalau berbasis kekurangan biasanya kalimatnya akan seperti itu.
memiliki dana dan tidak ada dukungan. Tapi kalau berpikirnya dengan asset based learning itu nanti suasananya akan berbeda. Bapak ini menyampaikan bahwa kita bisa meminjam aula kecamatan gitu, karena ada anak didiknya yang orang tuanya bekerja di kecamatan. Jadi kita sudah Bapak ini sudah mengidentifikasi bahwa sekolah tersebut memiliki asetnya apa? Memiliki siswa yang merupakan putranya dari pegawai kecamatan, yang itu nanti bisa diajak kolaborasi misalnya untuk peminjaman aula kecamatan seperti itu. Kemudian ini Bapak ini mengusulkan panggung nanti pakai meja kelas, kemudian dekorasinya menggunakan apa yang hasil karyanya anak-anak seperti itu, dan seterusnya, sehingga di akhir rapat untuk aset based learning ini itu bisa memanfaatkan aset-aset yang dimiliki sekolah untuk melaksanakan kegiatan perpisahan gitu. Jadi latar belakang kita akan mengidentifikasi aset itu adalah agar tidak perlu kita ke program-program yang kita agendakan tidak perlu terkendala oleh apa yang tidak kita miliki, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang sudah kita miliki semaksimal mungkin untuk melaksanakan program-program yang sudah kita rencanakan untuk anak. Nah, untuk aset sendiri ada 7 aset. Kalau dalam pendidikan guru penggerak kita mengidentifikasinya ada 7 aset yang seharusnya dimiliki oleh sekolah. Yang pertama ada modal manusia, human development, itu aset-aset manusia yang kita miliki. Kemudian ada modal sosial. Modal sosial di sini adalah berkaitan dengan hubungan antara individu dengan orang yang berada di luar ekosistem kita. Kemudian ada modal politik. Modal politik itu ada kolaborasi atau hubungan kita dengan beliau-beliau pemegang kekuasaan, pemegang pemerintahan yang ada di sekitar, yang berada di luar sekolah. Kemudian ada modal agama dan budaya, kemudian modal fisik yang kita miliki, modal lingkungan, dan modal finansial. Pada waktu itu di pendidikan guru penggerak, kami dari guru penggerak yang ada di Kecamatan Saradan berusaha untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh Kecamatan Saradan, karena pada waktu itu identifikasi kita fokus pada kecamatan terlebih dahulu ya, karena ini adalah berkelompok sistemnya gitu. Jadi kita sudah mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh Kecamatan Saradan. Barangkali nanti Bu Lurah bisa menambahkan di situ ada aset human capitalnya. Kesejahteraan masyarakat Saradan ini beragam, mulai dari yang ekonomi rendah, menengah sampai atas. Nah itu nanti yang bisa kita olah. Kemudian modal sosialnya adanya PKBM, kita punya PKBM, kemudian adanya PKK desa yang bisa mendukung kegiatan kesejahteraan, adanya taman baca, kemudian adanya sekolah sepak bola yang ada di Kecamatan Saradan. Kemudian modal budayanya, budaya dan agama di Kecamatan Saradan memiliki banyak TPA, kemudian Pondok Hafiz Quran, Grup Karawitan, Sanggar Simo Budoyo, kemudian adanya ritual bersih desa, adanya perguruan ilmu sejati. Kemudian modal fisiknya ada memiliki taman desa, ada waduk, ada tempat wisata, ada lapangan voli, ada laboratorium persemaian benih yang ada di sebelahnya Saradan 2, SMP Saradan 2. Kemudian modal lingkungan alam, modal finansial yang dimiliki oleh Kecamatan Saradan. Nah ini nanti yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan siswa. Misalnya modal sosialnya kita punya taman baca, nanti
ada untuk outing kelas di taman baca, atau misalnya kalau di sini kita punya hubungan dengan dunia usaha, kita pernah outing kelas ke peternakan kambingnya Pak Lurah gitu. Pada waktu itu kita bisa ajak anak ke sana. Nah, itu termasuk modal yang kita miliki. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mengidentifikasi modal atau aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 3 Saradan. Di sini tadi saya mencoba untuk mengidentifikasi untuk modal manusia. Untuk modal manusia, SMP Negeri 3 Saradan seluruh gurunya berpendidikan S1 dan linear. Ini nanti bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan pembelajaran yang ada. Kemudian kita memiliki tenaga administrasi, ini merupakan kelebihan kita. Mohon maaf kalau kita bandingkan dengan sekolah lain ya, seperti Gembaran 2 tidak memiliki tenaga administrasi. Alhamdulillah kita memiliki tenaga administrasi yang mumpuni. Itu merupakan modal kita juga, sehingga nanti seperti administrasi guru dan siswa itu sudah bisa lebih tertata. Kemudian kita memiliki 246, sekarang berapa guru kita? 249 siswa dari 3 kabupaten. Ini modal manusia yang kita miliki yang bisa kita manfaatkan. Barangkali ada yang ditambahkan untuk modal manusia yang kita miliki, karena nanti yang saya laporkan ke BBMPB maupun ke Dinas Pendidikan itu adalah pengidentifikan aset yang ini yang kita identifikasi ini. Untuk modal manusia, Pak Yati, ada yang ditambahkan? Misalnya komite itu masuk? Komite nanti modal sosial. Modal sosial? Iya. Karena kalau modal manusia adalah manusia-manusia yang kita miliki yang bisa kita berdayakan. Seperti seluruh guru berpendidikan S1 dan linear ini nanti akan mendukung bahwa pembelajaran siswa akan menjadi lebih berkualitas gitu, karena kita masing-masing dipegang oleh guru yang memang sudah faktinya sendiri. Ada yang ditambahkan? Kemudian untuk modal sosial, untuk modal sosial seluruh guru tergabung dalam MPMP dan sekolah memiliki kepengurusan komite. Itu nanti yang bisa kita manfaatkan untuk agenda-agenda kegiatan siswa, misalnya untuk MGMP termasuk dalam kita pembuatan perangkat pembelajaran, kemudian kita ada komunikasi untuk media, kemudian untuk metode itu nanti bisa dari MGMP, kemudian komite itu nanti yang akan mendukung program-programnya anak. Misalnya kemarin kita mengusulkan untuk full day, itu kan juga membutuhkan dari komite. Untuk modal sosial barangkali untuk organisasi masyarakat yang barangkali bisa dimanfaatkan untuk anak-anak di sini. Kalau di PKK ada yang berkaitan dengan program? Ada. Kalau PKK itu di Bosen 2 memang melalui pendidikan. Ya. Cuma selama ini adanya kan memang yang masuk di lingkup desa. Tapi misalkan nanti ada membutuhkan kerjasama dengan ini juga bisa sih. Kalau untuk posyandu remaja itu barangkali Bisa. Posyandu itu berarti dari PKK ya? Dari PKK kebetulan di tidak semua desa memang ada, baru di Kamu, baru di sini. Yang itu memiliki anak-anak siswa sini juga yang masuk ke posyandu remaja. Berarti PKK bisa kita masukkan ke dalam aset nih Pak. Jadi nanti bisa kita adanya PKK desa yang bisa berkolaborasi untuk program posyandu remaja gitu ya Bu? Iya. Jadi itu nanti fokusnya pada kesehatan remaja. Remaja ya. Oke. Pak RT, adakah komunitas atau organisasi yang ada di RT, di tingkat RT yang bisa kita kerjasama, kita jadi kerjasama? Voli. Oke, berarti adanya ini ya Pak, tim voli ya? Tim voli yang bisa merekrut siswa gitu ya? Pemainnya juga anak sini. Oke, berarti tim voli yang dimiliki oleh lingkungan sekitar sini, pemainnya juga dari anak-anak. Berarti nanti barangkali bisa dikolaborasikan ya
politik. Nah ini model politiknya salah satunya adalah kepala desa merupakan staf administrasi sekolah. Gitu. Kami cantumkan di sini kemarin waktu analisis aset yang dimiliki oleh kecamatan gitu, yang bisa dikolaborasikan dengan sekolah, itu salah satunya adalah adanya pemerintah desa yang masuk ke dalam jajaran sekolah, itu staf sekolah, karena itu otomatis nanti akan membantu. Itu selama ini kita juga terbantu dengan Bu Suni di sini, misalnya ada informasi wali murid, kemudian tentang siswa yang tidak mampu, itu biasanya kita berkolaborasinya dengan kepala desa gitu. Kalau dari sekolah lain ada yang desanya memiliki anggota dewan, kita sudah tidak punya ya? Enggak, berarti sudah tidak punya anggota dewan di sini ya? Untuk pemerintahan yang lain, kecamatan, untuk kecamatan ada yang di sini enggak? Tidak ada ya? Berarti ya kita memiliki kepala desa yang ada di sini itu ya. Terus untuk modal fisiknya, untuk modal fisik kita memiliki gedung yang memadai. Gedung sekolah kita termasuk yang sudah, kalau kemarin anggaran 2023 ya Pak Wasa, yang kita tidak mengajukan karena gedungnya sudah ini semuanya. Kita memiliki gedung yang sudah memadai, kemudian kita punya air bersih itu dari tandon, itu merupakan aset yang bisa kita manfaatkan. Kemudian kita memiliki lapangan upacara juga yang cukup memadai untuk kegiatan anak-anak. Kemudian yang belum kita miliki pagar ya Pak, untuk barangkali ada modal fisik yang bisa digunakan pemerintah yang ada di lingkungan yang untuk bisa misalkan tempat umum desa bisa yang bisa digunakan untuk sekolah. Ada juga ini gedung serbaguna, itu bisa dipakai misalkan mau tidak untuk anak-anak olahraga bulu tangkis atau mau acara-acara yang membutuhkan tempat yang luas, nanti juga bisa ada gedung serbaguna. Serbaguna milik desa, berarti nanti bisa digunakan sekolah. Ya. Nanti kalau misalnya kita mau menggunakan itu berarti perizinannya ke langsung di desa. Gitu ya. Terus kalau lapangan voli ada bisa ya? punya desa ya. Misalkan mau latihan, Iya. bisa punya lapangan voli. Jadi ini nanti yang bisa kita gunakan berarti untuk gedung misalnya kita akan melaksanakan perpisahan di gedung itu bisa menggunakan, soalnya tempatnya luas. Barangkali ada yang ditambahkan Pak Warso, Pak Yati, Pak Dadang selaku Sarkas, modal fisik yang bisa kita manfaatkan. Kita punya gedung, yang jelas kalau gedung kita termasuk yang berlebih ya, ada banyak gedung yang bisa digunakan untuk kegiatan anak-anak. Kebun depan itu Kebun, karena nggak dimanfaatkan aja. Sekolah memiliki kebun ya Pak. Nah itu nanti barangkali nanti bisa diagendakan untuk kebun itu. Kemarin beberapa referensi dari beberapa sekolah itu bisa digunakan untuk taman atau bisa digunakan untuk ada yang kalau di SMP itu menanam kangkung, menanam sayur-sayuran gitu, yang nanti kemudian di belakang ya itu mengolah hasil kebun itu. Desa sudah punya kayaknya. Sudah punya dan sudah mangkrak. Dan sama pengurusnya di Sama pengurusnya. Kemudian untuk modal lingkungan kita yang teridentifikasi kemarin, kita dekat dengan wilayah hutan. Jadi kalau misalnya kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati itu kaya sekali. Barangkali berita yang dari kehutan itu itu kita bisa memanfaatkan ini. Hanya saja kita belum optimal ya memanfaatkan wilayah hutan kita ya. Kemudian dekat dengan tempat wisata Pancur itu, sekarang malah dekat dengan Pancur Molu. Pancur Molu. Modal lingkungannya barangkali Pak Yati yang bisa ditambahkan, yang bisa kita gunakan untuk untuk kepentingan pembelajaran siswa. Aku rasa tabungan ini pokoknya tenang. tenang, tidak ada.
menunda ilmu tentang pelatihan pembudidayaan kurang. Apa begini? Berarti 4 pembudidayaan. Walaupun ada rusak. Sebenarnya tidak rusak. Memang standarnya sebenarnya seperti itu. Hanya kemarin tiba-tiba melambung. Kemarin terlalu memanjakan. Booming. Iya. Berarti Ibu, ada pembudidayaan orang ini ada lahannya nih, yang barangkali misalnya anak-anak sini kan sudah menguasai, barangkali yang dari Ando, dari Lino, kalau misalnya mau belajar ke tempat pembudidayaan orang itu misalnya mau digunakan, ada yang bisa. Kemarin sudah 1 tahun ini sih sampainya dari desa itu sampai depan TK itu kan memang untuk penelitian mulai dari penanaman kemudian di sini. Terus sama ada yang di Lahan tidak tertutup membuat itu. Ya, berarti ini malah justru khusus penelitian pembudidayaan orang budidaya. Ya. Berarti memang khusus digunakan untuk Kemarin memang untuk penelitian. Ya, berarti ini termasuk salah satu yang bisa kita manfaatkan ya Pak. Nanti bisa berkolaborasi dengan desa untuk mempelajari, karena bisa jadi anak-anak belum paham. Pesannya tapi malah dia nggak ngerti. Iya. Yang dikhawatirkan itu. Kemudian, nah ini yang terakhir modal finansial yang bisa kita manfaatkan di sini. Yang jelas yang pertama kita adalah penerima dana BOS, betul ya Bu? Kita penerima dana BOS, kemudian adanya dana sosial guru yang bisa digunakan untuk menjalin kekeluargaan. Kemudian adanya kas OSIS memiliki kas yang terpisah dari dana BOS itu. Jadi kemarin anak-anak dari kewirausahaan OSIS ada program untuk foto dan kartu pelajar itu ada berapa kan? 1.200.000. Kita punya kas OSIS 1.200.000. Kemudian setiap Jumat anak-anak punya infak itu yang bisa kita kelola itu. Kekuatan finansial yang bisa kita kelola salah satunya pemanfaatan dari kas dan infak siswa untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan. Kemarin seperti senam jurus itu kita ambil dari infak ya, untuk konsumsinya kita ambil dari infak siswa. Kemudian ini yang kemarin menarik gitu ya, kita punya kebun mangga, itu termasuk dalam modal, benar ya Pak, modal finansial kita kemarin. Salah satunya dari panen mangga. Nah ini yang tidak dimiliki oleh sekolah lain ya. Kemarin saya menyampaikan sekolah kami punya kebun mangga yang hasil panennya itu bisa dimanfaatkan untuk modal finansial untuk pembiayaan yang di luar BOS itu. Barangkali ada yang ditambahkan belum? Kita punya pemasukan lain. Tidak ada ya? Desa, Dede sudah tidak bisa ya? Tidak. Sekarang semua aset milik desa malah kita dinas. Yang berkaitan dengan pendidikan. Berarti kan pendidikan untuk pendanaannya full ke, kalau dulu kan kita pernah dapat untuk niki Iya, sekarang sudah tidak, karena mulai tahun ini seluruh aset, seluruh tanah yang semula milik desa sekarang kan sudah dipindahkan untuk dinas. Jadi seluruh pembangunan apapun mulai dari SD sampai SMP itu murni sudah lepas dari desa, tidak boleh minta ke desa. Jadi desa sekarang tinggal memiliki PAUD, pendidikan KB dan yang masuk dalam daya desa itu hanya daya dari PAUD dan TK. Ya, berarti untuk finansial kita dari sumber finansial yang bisa kita manfaatkan dari 4 ini ya. Untuk yang nomor 2 itu nanti intaran untuk guru, kemudian untuk yang nomor 3 itu intaran untuk kegiatan kesiswaan, untuk pembelajaran barangkali nanti bisa dari nomor 1 dan nomor 4. Itu 7 aset yang sudah kita identifikasi. Kemudian PR-nya setelah ini adalah merencanakan program-program sesuai dengan aset yang sudah kita identifikasi. Salah satunya kemarin waktu kita merancang visi Pak Yati dengan Pak Dadang yang kemarin turut serta, salah satunya adalah program ACIS ya, yang kemarin sudah diinterpretasi, sudah
ada masukan bagus dari BPDB itu adalah program Aku Cinta Sekolah. Jadi kalau kemarin waktu teman-teman merumuskan visi sekolah bersama dengan pengajar praktek dan saya selaku guru penggerak itu ada prakarsa program itu kemarin kalau nggak salah yang mengusulkan Acis itu kemarin beda apa Pak Dodek ya? Yang program agar anak-anak betah berada di sekolah itu. Salah satunya nanti kemarin usulannya ada nonton bersama, kemudian kita memanfaatkan perpustakaan, ada dari baca dan lain-lain, nanti itu yang akan kita matangkan. Untuk pemetaan aset demikian tadi, barangkali closing statement untuk Bu Lurah dan Pak Warso berkaitan dengan identifikasi aset yang sudah kita laksanakan dan pemanfaatannya nanti. Barangkali Bu Lurah dulu atau Pak Warso? Bu Lurah dulu. Terkait harapan saran untuk pemanfaatan aset. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa saling bekerja sama, meskipun sebelumnya kita juga sudah bekerja sama, tapi dengan adanya ini tadi pemetaan aset, mudah-mudahan nanti kedepannya antara desa dan sekolah semakin meningkat untuk kerjasamanya. Jadi apapun kepentingan sekolah, misalkan membutuhkan tempat-tempat umum yang ada di desa, nanti kami persilakan untuk menggunakan. Berarti siap mendukung Bu? Oh siap, sangat siap. Pak Warso, Terima kasih. Pada dasarnya dengan adanya kegiatan ini kita harus bisa merubah dari yang selalu berpikir negatif, dengan adanya kegiatan ini menjadi berpikir positif. Berpikir dari apa yang tidak bisa kita lakukan menjadi berpikir apa yang bisa kita lakukan dengan kekuatan dan modal yang kita punya, yang kita miliki. Harapan kedepannya adalah semua kegiatan sekolah harus lebih baik karena terjadinya pola pikir mindset yang dari sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Oleh sebab itu semboyan iso-iso itu adalah sesuatu yang memotivasi, yang sehingga yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Harapan terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, baik dari staf karyawan, kepala sekolah maupun masyarakat komite, itu tadi kegiatan dalam pemetaan aset, menggarisbawahi apa yang disampaikan Bu Lurah dan Pak Warso selaku pimpinan yang ada di SMP maupun di wilayah desa Kelanglang itu, bahwasanya dengan aset yang kita miliki kita bisa melakukan banyak hal. Kalau kita berfokus pada kekuatan yang kita miliki, tapi kalau kita berfokus pada kekurangan, masalah yang tidak akan terjadi apa-apa, kita hanya akan menonton dari situ. Harapannya dengan adanya identifikasi aset, kemudian adanya penguatan dari Bu Lurah bahwa kita bisa memanfaatkan sarana yang dimiliki oleh desa untuk proses pembelajaran anak, kita harapkan sekolah kita semakin memiliki banyak program yang bisa berpihak pada anak, yang bisa berdampak positif pada anak gitu. Saat intinya kami dari sekolah mohon dukungan yang sebesar-besarnya, baik dari lingkungan, dari kepala desa, terlebih dari komite itu, agar 3 pilar pendidikan yang ada di SMP Negeri 3 Saradan bisa berdiri kokoh. Betul ya Pak Warso? Baik, saya rasa cukup untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas kesediaan untuk menghadiri acara ini, atas sumbangsi dan pemikirannya.